Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa-siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi untuk memahami dari teks deskripsi. Nah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian dari teks deskripsi. Dapat siswa lihat pada selindia tersebut, teks deskripsi adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun secara emosi ataupun secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Secara etimologis, istilah deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang memiliki arti menggambarkan atau memiliki penjelasan mengenai sesuatu. Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan, deskripsi adalah tulisan yang bisa menggambarkan sebuah cerita dengan tujuan mengajak pembaca supaya bisa memahami, merasakan, dan menikmati sesuatu yang dibicarakan di dalam teks, seperti aktivitas, emosi, dan lain-lain. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi sendiri adalah suatu pemaparan, uraian, ataupun penggambaran dengan kata-kata yang tertulis dengan rinci. Nah, selanjutnya dapat siswa lihat ada beberapa struktur yang terdapat dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu judul. Judul pada paragraf deskripsi atau deskriptif setidaknya harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, provokatif atau menarik, dan juga singkat. Yang kedua atau B, identifikasi, yaitu penentuan identitas dari orang, objek, dan benda yang akan dideskripsikan. Yang ketiga atau C, deskripsi bagian, berisi gambaran-gambaran atau penjelasan tentang objek atau hal yang dibahas di dalam teks. Yang keempat atau D, kesimpulan. Kesimpulan adalah penegasan pada hal yang dianggap penting. Kesimpulan bisa dicantumkan ataupun juga tidak. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Yang A berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan. Yang B mengandung bahasa kiasan atau metafora, misalnya kulitnya putih seperti salju. Yang C menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu objek atau subjek, misalnya murid itu mengenakan seragam putih abu-abu. Selanjutnya yaitu jenis dari teks deskripsi. Yang pertama atau A yaitu deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif adalah teks deskriptif yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang B, deskripsi subjektif, yaitu teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh seorang penulis. Yang C, deskripsi spatial, yaitu teks deskripsi spatial adalah teks deskripsi yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, ataupun suatu benda. Dan yang keempat atau D, deskripsi imajinatif, yaitu teks yang berisi tentang penggambaran atau gambaran suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Yang E, deskripsi faktual, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek, baik hal maupun orang, dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya. Nah, selanjutnya yaitu kebahasaan teks deskripsi. Ada beberapa hal kriteria atau kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama itu penggunaan kalimat perincian. Dapat siswa lihat contohnya pada selindia, yaitu Anton adalah seorang yang sangat baik. Perinciannya adalah dia selalu suka menolong sesama, ramah, dan mempunyai tutur kata yang baik kepada siapapun. Yang kedua itu penggunaan kata sinonim. Contohnya indah merupakan sinonim dari kata elok, permai, dan molek. Yang ketiga itu penggunaan kata depan. Contohnya di Pantai Gondoria, berada di kota Preman. Yang keempat menggunakan kalimat bermajas. Bisa siswa lihat yaitu angin lautnya mengelus wajahnya. Jadi majasnya di sini benda mati itu seolah-olah hidup, yaitu angin itu seakan-akan hidup.
yang bermakna seakan-akan hidup tadi, karena dia ada kata mengelus di sana. Dapat siswa lihat dan pahami, itulah bentuk kebahasaan dari teks deskripsi. Selanjutnya dapat siswa lihat itu contoh dari teks deskripsi. Di sini saya memberikan sebuah contoh, yaitu teks deskripsi dengan judul kelengkapan ruang kelas SMP Negeri 32 Padang. Nah, ada beberapa hal yang telah saya jabarkan di sana. Siswa dapat membaca dan memahami, dan teks ini juga terdapat dalam bahan ajar yang sudah saya buat. Jadi siswa diharapkan untuk dapat membaca, memahami, dan membandingkan teks ini, deskripsi ini dengan teks-teks lainnya. Semoga siswa diharapkan paham dengan apa yang telah disampaikan. Baik, mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini. Diharapkan sekali lagi siswa dapat mampu memahami apa hal-hal yang berhubungan dengan teks deskripsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.